Balik cita rasanya yang gurih dan kulitnya yang renyah. Ternyata proses pembuatan bebek packing ini melibatkan serangkaian tahap yang panjang dan penuh ketelitian. Mulai dari pemilihan bebek yang berkualitas, proses marinasi yang teliti, pencabutan bulu hingga teknik menggantung yang khusus untuk menghasilkan kulit yang renyah. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam Sehari Menjadi. Ini benar, tutup. Gak boleh kekencangan, ntar duar, robek kulitnya. Padahal itu kenikmatan hakiki makan bebek packing. Enak banget. Makan lagi, makan lagi. Pernahkah Anda merasakan sensasi renyah dan daging yang seakan langsung meleleh di mulut? Wah, itulah yang Anda akan dapatkan saat mencicipi bebek packing. Kulitnya yang tipis sedikit renyah, berpadu sempurna dengan daging yang lembut dan juicy. Belum lagi lemaknya yang halus akan menari di lidah, meninggalkan kenikmatan yang tidak terlupakan. Bebek yang dimasak dengan teknik khusus ini juga sangat fleksibel dalam penyajiannya. Selain nikmat disantap langsung dengan nasi putih atau nasi Hainam, bebek packing juga sering dipadukan dengan mie atau bihun. Bebek packing, wangi, kelihatannya juicy, empuk, wah umami banget deh. Dan ternyata untuk mendapatkan seporsi bebek packing ini, perjalanannya ternyata cukup tricky ya. Nah, pengen tahu seperti apa? Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Bebek packing, ulala. Tersembunyi di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, ada rumah produksi bebek packing yang telah menjadi favorit banyak orang selama 5 tahun terakhir. Setiap harinya, tempat ini mengolah setidaknya 60 ekor bebek packing. Akhir pekan atau momen perayaan tertentu seperti Imlek, penjualannya bisa melonjak drastis hingga 10 kali lipat. Perjalanan panjang dalam pembuatan bebek packing dimulai dari sini. Bebek-bebek yang dikirim dalam bentuk beku dari peternakan khusus bebek packing terlebih dahulu dicairkan. Bagian kaki atau ceker bebek dipisahkan, begitu juga dengan sayapnya. Mas, ini bisa langsung ditaruh? Itu harus dibuang dulu sayap sama cekernya, Mas. Sayap sama Cekernya. cekernya. Kenapa dibuang? Nggak ada dagingnya, Pak. Nggak ada daging ya? Iya. Oh, oke. Oh, biasa kalau ayam mah ngincar ceker, ini malah nggak ada dagingnya ya? Bebek packing biasanya tidak disajikan dengan ceker dan sayap karena hidangan ini lebih fokus pada bagian tubuh bebek yang memiliki kulit tebal dan daging yang lembut, terutama di bagian dada dan punggungnya. Tapi Mas, ini gede banget ya, 2,5 kilo ya? Kalau ukuran mentahnya 2,5, tapi kalau udah begitu dipanggang, menyusut jadi 1,5, Mas. Menyusul sampai sekilo? Oke. Proses pengeluaran lemak-lemaknya. Perhatikan ya, agar pisau tidak mengenai bagian kulit, apalagi sampai mengoyak. Kulit bebek yang utuh akan memberikan tampilan yang lebih menarik. Buang juga sisa lemak yang berada di bagian dalam tubuh daging bebek. Ini dia tekstur tuh seperti gajih ya? Iya. Kayak gajih kalau lagi makan sate. Bagian ini tidak terpakai. Ini ya? Saat dimasak, lemak di bagian ini menjadi terlalu lembek. Rasanya pun kurang gurih, bahkan cenderung sedikit amis, sehingga mengurangi kelezatan keseluruhan hidangan. Bebek sudah siap, saatnya meracik bumbu marinasi. Bikin nasi goreng enak. Ini buat bumbu apanya, Mas? Marinasinya, bumbu dalamnya, Bumbu dalam, maksudnya apa tuh? di dalam bebek. Buat di dalam perutnya. Oh, dimasukin ke perut bebek? Ya. Oke. Masing-masing bumbu punya peranan penting. Bawang bombay menambah rasa manis dan melembutkan daging. Bawang merah memberikan pedas yang khas. Bawang putih kaya akan rasa umami, sementara jahe menghilangkan bau amis. Bang, nggak perih, Bang? Enggak. Enggak perih. Apa perih kok? Mau ngelap mata bekas bawang. Jangan lupa gunakan jahe segar agar memberikan aroma yang lebih tajam dan rasa yang lebih segar, serta lebih optimal menghilangkan bau amis pada bebek. Selanjutnya adalah bumbu ngokyong bubuk. Campuran bumbu ini terdiri dari bunga lawang, kayu manis, cengkeh, lada putih, dan jinten. Sudah. Ini bumbu yang sudah dicampur, biar nggak ribet jadi satu semuanya. Selesai. Wah, namun sebelum memarinasi ada proses unik yang wajib dilakukan. Setelah udah bersih ya, dari bagian sisa minyaknya, sudah tidak lagi dalam kondisi beku, proses selanjutnya adalah meniup. Anda nggak salah dengar, ditiup. Saya bukan pakai mulut, tenang aja. Rahasia di balik kulit bebek yang renyah dan daging yang juicy terletak pada teknik pemisahan menggunakan tiupan angin.
Ruang udara yang terbentuk antara kulit dan daging memungkinkan lemak di bagian kulit meleleh sempurna saat dipanggang. Proses ini menghasilkan kulit yang garing dan renyah. Selain itu, lemak yang meleleh akan meresap kembali ke dalam daging, membuatnya lebih juicy dan beraroma. Gini, benar, tutup. Oke, nggak boleh kekencangan, ntar duar. Robek kulitnya. Padahal itu kenikmatan hakiki makan bebek packing. Untuk menghasilkan cita rasa yang lebih kaya, oleskan kecap asin ke bagian dalam bebek. Lalu tambahkan racikan bumbu marinasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, jahit rapat bebek agar semua kelezatan terkunci di dalamnya. Dan proses selanjutnya adalah menjahit bahasanya. Tapi sederhananya dia menutuplah bagian yang terbuka di dekat bokongnya bebek. Gini, terus diputer, terus Masukin ke bawah. masukin ke bawah. Puter lagi. Ya sama. Itu aja semuanya. Siap. Proses yang biasa disebut menjahit oleh para produsen bebek packing ini sangat krusial. Jika ada bagian yang terbuka, bumbu marinasi akan dapat merembes keluar selama proses memasak, sehingga rasa bebek menjadi tidak merata dan kurang maksimal. Nah, Masukin dalam. terus tinggal Masukin. ceblosin. Ya, Nyoh. udah. Udah ya. Ya. Dan ini yang akan diproses. Dia sudah rapat. Jangan sampai ada bagian yang terbuka, kata abang ya. Supaya bumbunya tetap berada di bagian dalam semuanya. Kayak tadi bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan ada spices yang tadi. Untuk bagian kulit luar, balur dengan garam dan juga bumbu mohyong. Masih ingat ya, saya sudah sebut tadi ya. Ada bunga lawang, kayu manis, cengkeh, lada putih, dan juga jinten. Ini jepit di Ketek. Oh, ditusuk juga. Sini, di keteknya. Ini juga. Oh, biar dia nyangkol. Ini juga ya, gini. Udah? Kemudian gantung bebek dengan cara ini. Pastikan bagian kepala juga ditusuk atau diikat agar lehernya terbalur bumbu dengan baik. Loh, ini untuk apa? Tusuk sate? Buat kepalanya biar nggak ke bawah, jadi diri semuanya. Ini. Setelah itu diamkan bebek selama beberapa saat agar bumbu yang ada di bagian kulit dapat meresap dengan baik. Lanjut, bebek akan disiram dengan air panas selama beberapa kali. Ada yang tahu nggak nih alasannya? Kan kalau sebelum di basuh itu, sebelum di sauna disiram, itu dia kisut-kisut deh, coba diperhatikan. Kisut-kisut gitu loh. Jadi nanti kalau kita udah masukin ke air panas itu dibasuh, dia nanti akan lebih kenceng, keset gitu ya. Setelah kulit bebek menjadi lebih kencang, langkah berikut adalah mewarnai bebek dengan campuran pewarna makanan dan glukosa cair. Karena nanti kan akan disiram lagi dengan ini, cairan ini adalah glukosa gitu kan, pewarna juga air ya, yang pemakaiannya ya sudah diperiksa oleh keamanan pangan gitu ya, aman. Penambahan glukosa cair pada kulit bebek packing ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan tekstur kulit yang renyah dan mengkilap saat dipanggang. Ini di sini habis dari situ sudah kenceng, nah supaya cantik dibawa lagi ke sini. Nah kenceng doang itu kalau dipanggang tuh dia nggak bakal crispy. Nah maka kita kasih siraman air glukosa juga dikit gitu, jadi supaya nanti ketika dipanggang dia akan garing. Pastikan seluruh bagian bebek tersiram dengan merata. Leher ada yang, oh iya lehernya belang. Oke. Bebek yang sudah diberi bumbu akan digantung semalaman. Tujuannya agar bumbu meresap ke seluruh bagian daging secara merata. Selain itu, dengan digantung, bentuk bebek akan tetap bagus dan tidak penyet. Ternyata sebelum pemanggangan, ada satu proses yang masih harus dilakukan. Sekecil-kecil gini nih. Ini baru 10 menit mata udah puyang nih. Saya pikir tadi part paling susah itu adalah ketika harus ngangkat-ngangkat ya kan. Berat. Ternyata ini sekecil begini dan satu per satu. Jadi satu bebek bener-bener harus diperhatiin. Tahap akhir, bebek akan dipanggang di dalam oven khusus untuk menghasilkan kulit yang super renyah dan dagingnya juicy. Nah ini bebek yang berbeda. Bebek yang sudah dibikin kemarin harus didiamkan semalam suntuk. Baru dimasukkan untuk dipanggang. Tapi bang, kenapa harus didiemin sehari semalam sih bang? Biar nyerap bumbunya.
sampai ininya juga sampai kering dulu. Soalnya kalau basah nanti gosong. Panggang dengan suhu tinggi selama 1 jam. Kalau suhunya itu harus sampai 200 derajat. Harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau emang beda kenapa tuh? Soalnya kalau lebih nanti gosong yang ada. Kalau kurang sebaliknya nanti kurang matang dalamnya bebek. 200 derajat selama 1 jam. Dan bebek packing buatan kita sudah matang. Panas. Nah ini, wah, wangi. Nih, bakot. Harga untuk setengah ekor bebek packing dengan bobot sekitar 750 gram dibanderol Rp130.000. Sementara 1 ekor utuh dipatok Rp245.000. Bagi yang mau lebih simpel, bisa memesan nasi campur bebek panggang dengan harga yang juga lebih terjangkau, Rp40.000 per porsi. Hidangan ini sudah lengkap dengan sayur, sambal hoisin, dan potongan daging bebek yang besar dan lezat. Empuk, lembut, jadi gampang gitulah dimakannya, jadi nggak alot. Karena rasanya itu luar biasa, enaknya minta ampun. Meskipun terinspirasi dari resep asli Tiongkok, banyak pedagang yang telah memodifikasi resep dengan melakukan beberapa penyesuaian tanpa mengubah kenikmatan bebek packing. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hidangan ini halal dan dapat dinikmati semua kalangan. Sertifikasi halal itu ya, itu untuk membuat si pembeli itu merasa aman. Karena halal itu bukan cuman tidak nopok nolak dot, enggak loh. Dari kebersihan, dari cara bikin segala macam itu semua ada prosesnya. Dan ini dia waktu yang saya tunggu-tunggu, menyantap bebek packing. Nah, icip bebek packingnya, first bite. Wah, bener. Fatnya, lemaknya tuh berasa banget. Dan dia nggak alot sama sekali. Kulitnya juga ada sedikit crunchy-nya. Wah, ya ampun. Dan yang saya suka, bumbunya tuh meresap sempurna banget ke setiap sela-sela daging bebek itu. Makan tanpa nasi rasanya kurang afdol. Nah, kalau lagi makanan bebek packing yang gurih, pasangan yang paling pas adalah nasi Hainam yang pulen dan gurih. Perpaduan yang bikin nagih. Bebek packing, nasi Hainam, nggak pernah salah. Hasil yang tidak mengkhianati perjuangan, berjam-jam bikin, bahkan pakai bebek yang kemarin ya, nunggu marinasinya lama, tapi semua terbayar ketika mendapatkan sepotong bebek packing yang juicy dan empuk banget tuh. Yeah. Mantap banget. Tapi kalau yang mau bikin sendiri, kuncinya harus sabar, terutama bagian nyabut-nyabutin bulu ya, supaya tidak terganggu pas lagi makan. Tapi kalau yang nggak mau ribet, bisa langsung beli tempat favorit Anda, salah satunya di tempat ini. Akhir kata, Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Mari makan.